Saya heran, banyak sekali mempermasalahkan langkah Presiden Jokowi yang mau bertemu Elon Musk di Amerika nanti. Bisa-bisanya bilang kalau Presiden Jokowi sedang ngemis-ngemis ke Elon Musk supaya mau investasi di Indonesia. Baru kali ini saya dengar ada kata ngemis dalam pencarian investasi. Bodoh sekali kita. Goblok, rungu ora kupingmu. Mata dicek. Ngemis itu kalau presiden ketemu sama IMF dan Bank Dunia meminta pertolongan supaya negeri ini nggak bangkrut. Dan sudah pasti kalau pengen diselamatkan berarti harus mengikuti persyaratan-persyaratan yang mereka mau. Dalam artian kalau mau pakai uang mereka ya harus ikut kata mereka. Nggak ada kebijakan di dalam negara yang tidak dalam pengawasan mereka. Itu baru namanya ngemis. Tolol. Memang ada orang goblok dan orang jahat. Pembagian etika di akhirat punya mereka itu tertukar dengan sendal. Tapi investasi itu beda, apalagi di zaman Jokowi ini. Gak usah Elon Musk deh. Bahkan sekelas negara Cina aja harus tunduk pada peraturan yang dibuat di negeri ini. Tolol, tolol, tolol. Contohnya, nikel. Dulu, semua hasil bahan mentah dari biji nikel diekspor ke banyak negara. Negara nggak mendapat nilai tambah apapun di sana. Tapi Jokowi membuat peraturan. Sekarang nggak boleh ekspor biji mentah nikel ke luar negeri. Harus diproses dulu di sini. Dan semua investor, termasuk Cina, akhirnya patuh pada kemauan Jokowi. Itu namanya berdaulat. Di Amerika Serikat mencoba kontrol. Cuk! Matamu! Goblok! Kita punya kekayaan alam, kita tawarkan kepada asing yang punya teknologi, ini tambang kami akan memberikan treatment seperti ini, let's compete. Nah kalau sekarang bisa dikatakan yang baru-baru ini semua dari China, dan secara tidak langsung perusahaan-perusahaan ini mungkin karena asalnya dari satu negara, mereka kompak untuk menjadi pembeli tunggal kan. Jadi semacam monopsoni. Nah sekarang ini terjadi. Semua nikel tidak mungkin bisa dijual kepada pihak lain kecuali pihak smelter China ini. Karena mereka kan tidak boleh ekspor, tidak ada pilihan lain. Dan kekuatan mereka sedemikian luar biasa karena mereka bisa menentukan, nikel kamu jelek, saya penalti. Begitu suka-suka mereka. Jadi jangan mau kita dijadikan provinsi kesekian dari China. Kalau sekarang saya hitung jauh lebih untung buat Indonesia untuk mengekspor ore-nya. Karena apa? Karena kalau kita mengekspor ore-nya, yang memperoleh keuntungan dengan harga tinggi di pasar internasional adalah petambang kita kan. Harganya $82. Kalau dijual ke smelter China harganya $19. Bersihnya ya, $19. Coba, yang untung adalah perusahaan smelter China. Kemudian pemerintah bisa dapat pendapatan dari pajak ekspor. Pemerintah bisa dapat pendapatan dari keuntungan perusahaan tambang lewat pajak badan. Nah, kalau yang memperoleh keuntungan perusahaan smelter China, mereka tidak bayar pajak badan karena tax holiday, karena kerumurahan hati pemerintah. Ya, udah turun lagi, angkatin jemurannya yang kau cuci. Begitu juga ketika Elon Musk ke Indonesia. Dia mau produksi baterai mobil listrik besar-besaran untuk mobil Tesla-nya. Dan dia butuh nikel sebagai bahan baku utamanya. Maka dia datanglah ke Indonesia, bilang kalau dia butuh nikel. Nah, Jokowi ini cerdik.
Berapa sih harganya yang bisa dijual nanti? Hitungan terakhir 95, tapi nanti kalau sudah produksi massa tentu saja ada rekalkulasi lagi. Tetapi yang kita juga sekarang bingung, pesanan sudah kira-kira lebih dari 6.000. Dan pada kapasitasnya setelah uji emisi, setelah nanti sertifikat uji tipe ini kami pegang, perkiraan saya bisa 3 sampai 4 kali lipat yang pesan. padahal kemampuannya baru 200-300. Kira-kira 200 sampai 300. Jadi kalau Mas Tommy mau pesan sekarang, nunggunya 3 tahun. Begitu sangat istimewanya mobil ini. Rencana Anda terkait dengan KPK yang selama ini merasa bahwa jumlah penyidik saja terseok-seok begitu Pak? Ya ini masalah komitmen. Kita berkomitmen. Penguatan KPK itu harus real. Penguatan KPK harus real. Seperti apa? Ya, tambah anggarannya. Kalau perlu hitungan kami, kalau ekonomi ini bisa tumbuh di atas 7 bisa 10 kali lipat. Tambah. Kemudian penyidiknya juga tambah. Kekurangan berapa? 1.000 penyidik, tambah 1.000 penyidik. Kalau kita mau serius harus seperti itu, jangan semu ragu dan basa-basi. Harus tetap bergeraknya memang biasanya baru di bulan Juli itu baru nanti mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November bisa gini. Itu yang harus dirubah cara-cara seperti itu. Di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya. Dia bilang dia akan support nikel ke Elon Musk dengan catatan Elon harus bangun pabrik baterai listriknya di sini. Elon nggak mau sih awalnya karena dia sudah punya janji dengan Australia untuk membangun pabriknya di sana. Ya Jokowi nggak mau, nggak bisa katanya. Bangun pabrik di sini atau tidak ada nikel sama sekali perintahnya. Oh my God! Wow! Niat Jokowi itu baik. Dia ingin ketika pabrik Elon Musk dibangun di sini, maka ada ribuan tenaga kerja kita yang terserap. Matamu pisau. Dan kita juga dapat pendapatan besar dari pajak. Tapi Elon Musk nggak mau. Kalau gitu, saya batal bangun di sini. Dan dia pun pergi, nggak jadi investasi di sini. Tapi ini ya, kayak pedagang sayur sama emak-emak yang belanja. Dua-duanya sebenarnya saling suka. Tapi gengsi ketika ada dalam posisi tawar-menawar. Akhirnya si emak pun pergi, bilangnya nggak jadi beli ketika tawarannya nggak diterima sama pedagang sayur. Cuman ya perginya itu hanya pura-pura supaya dia dipanggil. Mama, ya mak, 2.000 deh. Sini mak, penglaris. Begitulah model berdagang. Meski Elon Musk di media bilang dia tidak jadi investasi di Indonesia, tapi dia sebenarnya pengen banget dapat pasokan nikel dari Indonesia, produsen nikel terbesar dunia. Karena itu, lewat pintu belakang, orangnya Elon tetap berhubungan dengan pejabat di Indonesia. Dan begitulah yang terjadi ketika LBP akhirnya datang ketemu Elon di Amerika. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ.
Saya bayangkan kalau Elon Musk paham bahasa Jawa, nanti pada waktu itu mungkin dia akan pasang statusnya tuh, Twitternya tuh, Pak Luhut, Pak Jokowi, ojo ke susu, gitu kata Elon Musk. Sekarang saatnya mempertemukan Jokowi kembali dengan Elon Musk di Amerika dan mudah-mudahan kali ini deal. Jadi ketika Elon Musk investasi di Indonesia, dia akan jadi magnet untuk menarik investor dari seluruh dunia ke Indonesia. Elon aja invest di Indonesia, pasti negara itu menarik buat investasi. Any future collaboration maybe that is your plan? I think we're looking closely at potential collaboration on many fronts. Like I said, I think Indonesia has tremendous potential on so many levels, and I think it's great that Indonesia has a big population and the population is growing, and this is very good because we need a lot of people for the future, and also Mars. Mars does not have any people, and so we need people for Mars. Dan di kalangan pengusaha, Elon itu pausnya. Jadi kemana si paus berenang, akan banyak ikan juga berenang di sana. Begitulah cerdiknya Jokowi dalam menarik investasi di Indonesia. Jadi sama sekali nggak ada tuh konsep minus ke Elon Musk. Yang ada cuman strategi tawar-menawar aja supaya dapat posisi yang lebih tinggi. Kita bercerita